Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala muti'ina linaili jami'a thawaba alladzi qad wa'adahu ar-rahmanu liman amana bihi wa qama al-ibadihi wa sajada tula lailihi wan naharihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala habibina wa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima uqlib wal khatim lima sabab. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى Allahumma ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza fawzan azima. Lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap rahmat, setiap karunia yang telah Allah berikan kepada kita, setiap titipan, setiap anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, yang tidak akan pernah kembali, yang akan kita jumpai dengan tahun yang sama, dengan bulan yang sama, dengan minggu yang sama, bahkan dengan waktu detik yang sama. Melainkan tahun 2025 akan terjadi dalam kehidupan kita hanya untuk terakhir kali, tidak akan pernah kita akan menjumpai. Maka seyogianya kita persiapkan kemana kita akan pergi, kemana kita akan melangkah, kemana kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Kalaulah hanya dunia, tempat tujuan, tempat dambaan hati kita, maka silakan. Mau kita habiskan waktu untuk kita mencari dunia dan dunia, silahkan. Kalau memang tujuan kita hanya sampai di dunia, mau kita hancurkan tulang belulang kita, mau kita rontokkan jantung kita, darah kita, daging kita, maka silahkan saudaraku. Kalaulah hanya dunia yang akan menjadi tempat terakhir kita bersinggah. Namun ketika kita yang sadar, hidup kita paling lama lebih dan kurang 18.000 hari. 18.000 hari kalau kita hitung dengan hitungan waktu hari, yaitu kurang lebih 50 tahun. Sudah apa yang kita lakukan untuk ikut andil dalam agama kita, untuk ikut andil dalam kita membina, dalam kita bernegara, membina kita punya kampung? Kalaulah kita belum memiliki negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka seyogianya minimal kita memiliki kampung yang baik, yang diridhoi, yang diberkahi dan makmur karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna dalam puasa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahul jazaa illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang menahan haus, menahan lapar dalam puasanya, namun tidak mendapatkan apa-apa, illal ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar, dahaga dan haus. Karena kita tidak mengerti makna puasa. Apa hanya kita menahan seksual? Apa hanya kita menahan lapar saja? Apa hanya kita menahan daripada haus? Hanya kita menahan amarah? Tidak. Ada pelajaran yang terpenting di dalam puasa. Allah ingin mengajarkan kita, kalaulah kita yang dari kecil hingga besar tidak pernah merasakan kelaparan, tidak pernah merasakan kehausan, maka di bulan suci Ramadan inilah kita belajar menjadi orang miskin. Kita belajar menjadi orang fakir yang kelaparan. Oh, begini rasa orang kehausan. Jalan tertatih-tatih, mulut mengering, untuk berbicara kita pun serak. Perut sudah mulai keroncongan, untuk kita bekerja itu pun sudah mulai letih. Oh, begini kalau kita punya tetangga,
Oh begini kalau kita punya rakyat, kalau mereka tidak memiliki pekerjaan, kalau mereka tidak memiliki rezeki untuk mereka menyumpelkan daripada makanan di dalam lambung mereka. Itu pelajaran ajaran daripada Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, kita yang mungkin banyak punya istri ataupun banyak punya uang, bisa pacaran demi pacaran, di mana kampung, di mana kota kita bisa menikmati perempuan-perempuan cantik. Di bulan suci inilah kita belajar, oh begini kalau saya tidak memiliki pendamping hidup, oh begini kalau saya masih hidup lajang sendirian. Supaya pelajaran apa? Kita yang rezekinya lebih, bukan cuma nangkap sana nangkap sini. Kalau ada orang yang ketangkap di tengah kebun sedang berbuat seksual, maka bimbingan dengan hati rohani kita, bimbingan dengan keimanan kita, bimbingan dengan rezeki kita untuk ikut membantu menikahkan daripada anak-anak kita, keponakan kita, anak saudara kita, tetangga kita. Ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan adanya puasa kita melatih perjuangan perang-perang di zaman Nabi, termasuk perang Badar. Orang ketika sedang berpuasa, bagaimana Allah memperlihatkan ketawakalan dan juga ketakwaan, keikhlasan daripada sahabat Nabi untuk berjuang ketika nafas kita pun sedang tertatih-tatih, perut kita sedang meronta-ronta, meminta mungkin segenggam makanan. Itu pelajaran begitu berat para nabi, para sahabat, para ulama terdahulu, yang mereka rela berkata, rela berfatwa, bukan demi rupiah, namun taruhannya nyawa ataupun dihabisi karir jabatannya. Karena hidup kita paling lama 15.000 atau 18.000 hari. Sudahkah berapa umur kita, saudaraku? Sebagaimana pelajaran hikmah puasa lagi, orang yang berpuasa, orang yang belajar menahan dirinya dari beberapa hawa nafsu, kenikmatan daripada dunia. Dia sudah meninggalkan seks di siang hari, sudah meninggalkan makanan yang lezat di siang hari, sudah meninggalkan ratusan minuman segar di siang hari. Dia sudah bisa mengekang hawa nafsunya, dia sudah bisa mengekang egonya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, al jannatu mustaqatin ila arba'ati nafar. Surga sangat rindu kepada kita. Surga selalu berandai-andai, membayangkan, memanggil-manggil orang-orang 4 golongan yang selalu dicita-citakan, dirindu-rindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-awwal talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran, bukan cuma dibaca namun dihayati, ditadaburi, diamalkan setiap nasihat-nasihat firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang menjaga lisannya daripada mengadu domba, menfitnah saudara-saudaranya, menfitnah tetangganya, menfitnah lawan karir jabatannya, menfitnah orang-orang yang mungkin menganggap dirinya terlalu bahaya untuk kepentingan politik, jabatan atau karir kita. Yang ketiga, wa mutmi'il ji'an. Orang yang selalu memberi makan orang-orang yang lapar, apalagi yang sedang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa itu pun pahalanya besar, apalagi orang yang sedang berpuasa di jalan Allah. Kemudian orang yang selalu menjaga silaturahim, dan orang yang berpuasa fi syahri Ramadan, itu orang yang sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surga nanti Pak, ada beberapa tingkatan-tingkatan level yang tidak semua manusia bisa mencicipi kenikmatan-kenikmatan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat di dalam Al-Qur'an,
Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil ladzi wa'idal muttaqin fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatan lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarat wa magfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suquma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Masalul jannatil ladzi wa'idal muttaqin, perumpamaan janji-janji Allah bagi orang-orang yang mau bertakwa, mau beriman, mau beramal soleh, mau mengekang nafsunya, mau melawan kejahatannya, maka Allah menjanjikan di dalam surga kenikmatan-kenikmatan. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga Allah akan memberikan bengawan sungai yang sangat wangi, yang sangat indah, yang sangat jernih, yang tidak akan berubah daripada warna, aroma dan rasanya. Itu manusia dimiliki satu persatu, Pak. Bukan seperti kita melihat Danau Laut Tawar atau Danau Toba milik satu orang Indonesia yang punya uang bisa membayar. Namun danau ini, air mancur ini, aliran sungai yang indah ini, yang berbatukan daripada zabarjat, jamrud, blo safir, intan, emas, perak dan berlian, dimiliki setiap umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang mau beriman bertakwa, mau beramal soleh, mau menjalankan perintah Allah, dan mau memalingkan dan menghentikan daripada apa-apa yang dilarang oleh Nabi. Kemudian fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada juga sungai susu yang kita boleh meminum kapanpun dan dimanapun, yang tidak akan pernah merasa dahaga walaupun setetes yang kita minum. Minuman di surga tidak membuat kita kembung, tidak membuat kita sakit perut, karena di surga manusia tidak ada yang membuang kotoran. Janganpun kotoran, satu daun yang kering mengotori halaman surga itu pun tidak ada. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatan lisyaribin. Kemudian di surga ada sungai whisky yang boleh kita minum berenang di dalamnya. Namun whisky, air arak, air tua yang tidak memabukkan, ada, Pak. Karena apa-apa yang Allah larang di muka bumi ini akan Allah halalkan di akhirat. Makanya kita orang kaya paling banyak kita memiliki istri 4. Tapi kalau para bajingan, para bandit, oknum pejabat, oknum aparat, oknum pengusaha yang brutal tidak punya iman, itu tiap malam, Pak, bisa nyobain perempuan di mana dia pergi. Namun besok akan meneteskan air mata, akan ngiler. Di akhirat nanti sudah gak dapat bidadari yang VIP, karena sudah dilampiaskan di dunia. Arak yang segar di akhirat sudah tidak bisa dia cicipi, karena di dunia sudah perutnya penuh dengan arak-arak yang haram. Wa anharum min khamrin ladzatan lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Dan di surga ada sungai yang terbuat daripada madu yang sangat murni, yang sangat indah seperti madu-madu Yaman, madu sider yang dari Arab, yang harganya sampai 5 dan 7 juta. Bisa kita nikmati sepuas kita, sekapan kita mau, tidak bayar. Hanya Allah kepingin 10 menit kali 5, Pak. Sebetulnya Allah tidak butuh. Kalaulah di dunia tidak ada yang menyembah Allah, tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah, tidak akan mengurangi kesucian Allah, tidak akan rugi sedikit pun Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh kita, walaupun di dunia tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar. Apakah sama dengan orang-orang yang menjadi penduduk neraka?
kaman huwa khalidun finnari wa sukuma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Ketika mereka menangis meronta-ronta ingin makan, ingin minum, Allah memberi tetesan air timah yang panas, buah zakum yang penuh dengan duri beracun, sehingga perut mereka meleleh pecah mengeluarkan cairan-cairan yang tidak bisa dilihat dan sangat jijik dan sangat bau busuk. Tidak sama. Makanya hidup kita ini pilihan. Mau kita rusak kampung kita, tergantung oknum aparat, oknum pejabat, oknum ustadz di sini, karena mereka yang punya mandat. Makanya kalau ditanya, Ustadz, program ke depan bagaimana? Kita rubah, jangan pun di kampung, yang di penjara kita menjadi pesantren, pesantren salafiyah, pesantren-pesantren yang seperti pesantren zaman dahulu. Supaya apa, Pak? Mereka itu kita bimbing keluar dari lapas menjadi orang yang bermanfaat. Oh, Sayyidina Umar saja pernah jadi orang rusak. Sayyidina Umar bin Khattab pernah jadi orang bejat. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menjadi orang yang sangat merusak dan tidak membuat ketentraman. Itu bagi orang yang sudah rusak. Kita mengkaca, mempelajari sirah daripada sahabat Nabi yang namanya Umar. Tapi orang yang belum rusak, jangan kepada Umar, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi kita dalam mengajar pun caranya berbeda-beda, talentanya masing-masing. Supaya apa? Menjadikan diri kita lebih baik. Kalau kita hari ini sudah baik, besok harus lebih baik. Kalau besok sudah lumayan baik, lusa kita lebih perbaikan. Mana tahu kita meninggal, Pak, di bulan yang suci sangat indah. Karena manusia itu akan dimatikan dengan apa kebiasaan kita. Karena falyamutu lil asya, manusia akan mati dengan apa yang biasa dia kerjakan. Namun kalau kita prioritaskan untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk mendekatkan diri, maka kita akan meninggal di tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita harus mengingat hidup kita yang sudah sangat dekat. Makanya dalam sebuah syair kitab Al-Ala, seorang ulama menjadikan salah satu syairnya, tidaklah merugi bila malam terlewatkan, umur habis terkikis tanpa kemanfaatan. Apakah kita nggak merasa rugi kalau malam berganti malam, waktu berjalan, tidak ada perbaikan dalam kehidupan kita? Secara dunia kita merasa rugi, Pak. Kalau hari ini kita makan dengan kerupuk, besok kita makan dengan garam, merasa rugi, merasa gizi kita kurang. Namun kenapa nasib perjalanan gizi di akhirat, rumah di akhirat yang kekal abadi tidak pernah kita memikirkan? Ketika manusia sudah mendapati daripada penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka akan susah. Karena terlalu cinta dunia dan takut mati menjadikan mereka tidak pernah merasa bisa dinasehati, tidak pernah merasa untuk bisa diawasi, tidak pernah merasa untuk diluruskan. Sudah merasa paling benar, sudah merasa paling taat, sudah merasa paling beramal. Namun perlunya kita introspeksi diri, muhasabah diri, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak di Ramadan tahun lalu saudara kita yang sangat kita sayangi, yang sangat kita cintai, di tahun ini kita sudah tidak bisa melihat, Pak. Di tahun ini kita sudah tidak bisa menyentuhnya untuk bermusafahah, bersalaman, berpelukan, khususnya orang tua kita sendiri, keluarga dekat kita. Namun berapa banyak kejadian pelajaran itu yang tidak pernah kita ambil. Kita mati tidak perlu beli kain kafan. Di kampung 650.000 sudah satu paket siap ngasih, Pak. Tapi bukan itu tujuan kita.
bekal yang kita cari yaitu untuk saling menyayangi, meridai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho. Sebagaimana dalam nasihat ini kami tutup dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala ja'ala bani Adam ala thamani hisalin. Allah menjadikan keturunan Nabi Adam itu menjadi 8 kelompok atau golongan. Minha arba'atun li ahlil jannah. 4 golongan menjadi ciri-ciri penduduk surga. Wa minha arba'atun li ahlin nar. Dan yang separuh 4-nya lagi menjadi salah satu ciri-ciri sifat penduduk neraka. Yang pertama, wajhun malih, wajah yang selalu membuat orang bahagia, selalu senyum tapi bukan mengejek, memikirkan nasib saudaranya. Wajhun malih. Kemudian walisanun fasih, lisan yang selalu berzikir, bertakbir, membaca Al-Quran, dan selalu menasehati saudara-saudaranya yang lalai. Yang ketiga, wa qalbun taqi, hati yang takwa, yang selalu memikirkan nasib saudara-saudaranya, baik nasib di dunia apalagi nasib di akhirat. Kemudian wayadun sakhin, tangan yang murah untuk mengulurkan rezekinya, untuk menyantuni, untuk berbuat kebaikan kepada sesama saudaranya. Namun yang keempat yang sebelah kiri, wa arba'atun li ahlin nar. Apa? Yang satu, wajhun abis, muka yang bengis, tatapan yang sinis. Kemudian walisanun fahish, lisan yang suka mengadu domba, yang suka menfitnah, yang suka mencari kejelekan orang namun tidak ada faktanya. Kemudian yang ketiga, wa qalbun syadid, hati yang keras, yang picik, yang kotor, yang dipenuhi dengan segala penyakit hati. Kemudian wayadun bakhil, tangan yang berat atau yang menggenggam, yaitu yang bakhil untuk berbuat. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi, khususnya untuk saudaraku. Makanya kalau kita mau berubah, ngaji tidak harus setiap hari berjumpa Tengku, Pak. Lewat media sudah banyak. Syukur-syukur mau datang minimal seminggu sekali. Nggak usah tiap hari, kadang jauh, kadang nggak punya minyak kereta, cukup pakai HP. Tapi sudah adanya teknologi yang canggih, tidak menambah kita takwa, tidak menambah kita menjadi orang yang benar, maka tunggu adab, balak dan karma yang tubi-tubi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.